Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita lanjutkan pembahasan kita di video yang kedua ini pada tahapan analisis sosial dalam konteks peradaban Islam. Teman-teman, perlu kita sadari bahwa perubahan sosial yang penuh manfaat adalah bukan sesuatu yang instan. Berbeda dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh kolonialisme sangat cepat, misalnya apa yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte dan kelompoknya ketika bermukim di Mesir dan merusak peradaban Islam pada akhir abad 19 ya, sekitar 8 sampai 10 tahun. Begitu juga dengan Belanda di Indonesia. Sama juga dengan kolonialisme di belahan dunia yang lainnya. Maka kita perlu mempunyai modal pengetahuan, keterampilan bersosial, dan kesabaran. Sekali lagi, jika tidak, nilai-nilai Islam tidak mungkin kita rasakan dan amalkan di hari ini. Itu semua berkat uswatun hasanah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahapan yang akan kita lalui dalam melakukan analisis sosial adalah yang pertama, observasi, penentuan target, dan fokus masalah. Jadi pada tahap ini kita akan mengidentifikasi dan menentukan, memetakan masalah yang akan menjadi target dakwah. Ya. Setelah itu kita melakukan in-depth interview atau interview secara mendalam, wawancara secara mendalam, atau melakukan focus group discussion kepada masyarakat lokal ya. Kemudian setelah itu kita melakukan social mapping, menginterpretasi, memetakan, dan menyimpulkan hasil data sekunder dan primer. Setelah itu kita melakukan aksi, memproyeksikan kemungkinan-kemungkinan yang akan dicapai, kemudian yang jelas aksi tersebut harus berorientasi pada fasilitasi akses ya. Tentu banyak hal yang perlu difasilitasi oleh kita ya. Kemudian yang terakhir setelah aksi adalah evaluasi. Dalam tahap ini adalah kita perlu melakukan refleksi dan melakukan revisi sejauh mana kita sudah bergerak dan apa yang perlu ditambahkan. Kira-kira begitu. Di tahap yang pertama adalah observasi, karena kita sudah menentukan di mana tempat kita akan melakukan analisis sosial, yaitu di Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, ada 3 masalah yang nanti akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi dan menentukan fokus masalah yang terjadi pada warga Gondang Legi ini. Nah, judulnya adalah Nestapa Warga Malang, Kelimpungan Bayar Tagihan Hutang Akibat Warga PMK. Teman-teman, ketika melihat satu masalah seperti ini, kita bisa melihat dari berbagai angle. Tapi agar kita bisa fokus dan dapat menentukan capaian-capaian yang realistis ketika nanti melakukan tindak lanjut, maka kita perlu fokus dalam menentukan pendekatan. Bagaimana agama dan ekonomi melihat atau membaca masalah yang dihadapi oleh warga Gondang Legi ini. Bagaimana respon atau peran koperasi syariah atau Baitul Mal, lembaga zakat infak sedekah, ormas Islam setempat, dana masjid, tokoh agama merespon masalah ini. Ya, jadi apakah ada peran agama dalam masalah ini? Jika memang ada, di sebelah mana perannya?
Kalau memang tidak ada, artinya umat Islam yang mempunyai pemahaman tentang Islam sesuai dengan berbagai keadaan dan tantangan zaman itu diuji dalam masalah ini. Kemudian, bagaimana keadilan akses obat subsidi bagi peternak itu berlangsung? Apakah memang ada atau dulu pernah ada kemudian berhenti? Nah, sejauh mana lembaga atau institusi Islam mendorong keberlanjutan ekonomi mereka? Nah, sekali lagi, peran dakwah Rasulullah SAW tidak hanya mengajak kepada kemakrupan, tetapi juga sebagai pemberdaya sosial. Slide ini memberikan contoh bagaimana menguraikan masalah dan mendekatinya menggunakan dua sudut pandang, yaitu agama dan ekonomi. Kemudian, permasalahan yang kedua yang terjadi di Kecamatan Gondang Legi adalah lokalisasi Girun. Nah, lokalisasi yang berada di desa ini masih beroperasi meskipun di tengah pandemi. Begitu kira-kira kata headline yang saya screenshot di slide ini. Permasalahan ini bisa kita lihat dari sudut pandang agama, ekonomi, dan pendidikan. Bagaimana ketiganya merespon masalah ini, atau bagaimana ketiganya dapat bermanfaat, dapat membantu untuk menguraikan apa yang sebenarnya terjadi di balik permasalahan lokalisasi Girun ini. Nah, agama mempunyai relasi antar individu dan komunitas. Agama punya simbol dan institusi agama. Ya. Maka dalam konteks permasalahan ini, adakah peran BMT? Ya, sekali lagi, institusi keagamaan ini atau institusi milik umat Islam ini berperan dalam membantu persoalan yang seringkali menjadi sebab mengapa para perempuan bekerja di dalam lokalisasi. Sebagian besar mereka adalah golongan yang sulit ekonomi. Nah, bisa jadi sebab mengapa mereka menjerumuskan diri ke dalam lokalisasi adalah kesulitan ekonomi. Nah, disinilah kita bisa melihat bagaimana peran institusi Islam itu dalam merespon lokalisasi. Apakah mereka ada peran atau tidak ada peran. Selain itu, karena di sekitaran lokalisasi ini adalah area pertanian atau area perkebunan, apakah dengan bertani atau berkebun tidak menjamin kesejahteraan bagi masyarakat lokal, sehingga lokalisasi ini terus aktif dan menjadi tanda petik lahan penghasilan ekonomi bagi masyarakat lokal? Kemudian bagaimana peran institusi pendidikan sekitar terhadap masalah ini? Apakah ada intervensi untuk melakukan transformasi sosial? Apakah dulu ada kemudian sekarang tidak ada, atau memang dulu tidak ada dan sampai sekarang tidak ada? Nah, bisa jadi akibat dari terjerumusnya para perempuan atau laki-laki yang menggantungkan hidupnya di dalam lokalisasi adalah tuntutan untuk menyekolahkan anak-anaknya, yang mana biaya kuliah di daerah Malang tentu tidak murah. Bisa dilihat dari contoh yang ada di tabel di slide ini, nominal yang dibutuhkan untuk menyekolahkan satu anak saja itu bisa jadi tidak cukup jika
asumsi monthly income para buruh perkebunan itu masih di bawah 2 juta, 3 juta, atau 4 juta. Belum lagi biaya hidup yang mereka keluarkan untuk keluarga, belum lagi biaya-biaya darurat yang lainnya. Maka tuntutan untuk menyekolahkan anaknya membuat mereka terpaksa untuk menjerumuskan mereka dalam pusaran ekonomi yang ada di dalam lokalisasi. Kira-kira begitu, teman-teman. Dari 3 permasalahan ini tentu belum cukup untuk membantu teman-teman dalam menguraikan, terlebih menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Ketiganya ini adalah puzzle, ya, yang nanti akan teman-teman gunakan dalam menarik kesimpulan sehingga terbayang tindak lanjut apa yang nanti akan dilakukan setelah memetakan permasalahan ini. Nah, kemudian setelah observasi dan menentukan fokus masalah, kita mencari data sekunder, ya, menggali data sekunder, melihat prakondisi apa yang sebenarnya terjadi di balik permasalahan itu. Ya. Data sekunder bisa digali melalui portal web, kemudian medsos, berita-berita seperti screenshot tadi, dan lain-lain. Jadi setelah itu kita menggali data primer. Ya. Data primer itu data utama, data yang aktual, yang sebenarnya terjadi. Itu bisa kita gali melalui metode interview, ya, wawancara dengan warga secara mendalam, atau FGD, ya. Nah, dengan menggunakan 5W1H kita bisa terbantu dalam menguraikan apa yang sebenarnya terjadi di balik permasalahan yang di 3 slide sebelumnya, ya. Nah, dalam melakukan wawancara atau FGD, kita perlu memahami bahasa tubuh masyarakat setempat, lalu menyetarakan bahasa kita dengan bahasa masyarakat. Bagaimana cara mereka berpakaian, dan kita harus juga menghormati budaya yang sudah berlaku di masyarakat itu. Nah, jika ingin berdialog atau bertemu, bisa secara formal atau kultural, ya, perlu diketahui juga informasi dan agenda-agenda terkait keduanya. Misalkan formal, ya, pertemuan formal ada di balai-balai desa atau di masjid atau di tempat yang formal. Dan tempat kultural biasanya warga menggelar syukuran, tahlilan, atau upacara-upacara kebudayaan yang lainnya yang bersifat rutin. Nah, disitulah ruang-ruang non-formal yang bisa teman-teman masuki. Dan kemudian karena banyak warga yang juga menjadi buruh perkebunan atau buruh tani, bisa teman-teman ikut nimbrung ketika mereka beristirahat, ya, pasca bertani dan berkebun. Katakanlah jam 12 siang, ya, jam makan siang, atau sepulang mereka dari kebun atau dari sawah. Nah, jam-jam itulah yang nanti bisa kita gunakan untuk berdialog atau interview kepada mereka. Apa sih yang sebenarnya mereka rasakan terhadap masalah wabah PMK itu, atau masalah lokalisasi, atau masalah sulitnya akses pendidikan, mahalnya biaya pendidikan sehingga memaksa mereka untuk terjerumus dalam lokalisasi, kemudian memaksa mereka untuk terus menikmati dalam tanda petik kerasnya
menjadi buruh tani dan buruh kebun. Nah, sebisa mungkin untuk tidak membuat jarak ya. Jarak itu nanti bisa kita ciptakan secara sadar atau tidak dengan cara berpakaian kita. Misalkan kalau kita bertemu dengan para buruh tani atau buruh kebun, ya usahakan cara berpakaian kita senormal mungkin. Maksudnya tidak berlebihan ya. Atau ya pakai kaos yang seadanya. Kalau perlu kaos partai ya, yang sama dengan yang biasa mereka pakai ketika dinas di sawah dan di kebun. Kemudian masalah sosial itu ya tentu kita menyadari bahwa tidak sesederhana itu ya. Apa yang dilihat orang biasa tentang anak tidak sekolah itu biasanya malas, kemudian orang tuanya tidak kaya. Padahal ya masalah sosial ini, masalah anak tidak sekolah ini adalah layaknya gunung es ya. Di balik itu ada upah buruh rendah, ya kan? Biaya hidup tinggi, biaya kuliah tinggi, sulitnya akses beasiswa, terbatasnya akses pekerjaan yang layak, kemudian sedikitnya dana pendidikan, akses pengetahuan dibatasi, permainan harga pasar, lingkungan yang rusak, dan lain-lain. Jadi, tentu analisa sosial ini menjadi metode untuk kita bisa menguraikan apa yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Selanjutnya adalah pilihan-pilihan pendekatan untuk melakukan analisis sosial. Yang pertama, bisa kita gunakan pendekatan historis, yaitu dengan menanyakan sejak kapan permasalahan ini terjadi, ya kan? Kemudian kalau sejak dulu, asal muasalnya bagaimana? Dari situ akan diketahui perkembangannya. Jangan-jangan masalah ini sudah lama diselesaikan, tapi ada faktor-faktor yang sudah tidak ada, ya, sehingga tidak lagi sustain, ya, tidak lagi berlanjut. Ya. Dan tentu sangat memungkinkan untuk adanya kemungkinan-kemungkinan yang lain. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan kultural. Ya. Budaya apa yang berpengaruh pada situasi di masyarakat itu. Ya. Budaya kelompok, budaya egoisme, ya misalnya egoisme medsos, ya, budaya hedonisme, atau budaya yang lainnya. Nah, kita bisa melihat pola-pola kebudayaan yang mereka terapkan dan sepakati. Kemudian pendekatan struktural, ya. Situasi masyarakatnya seperti apa? Apakah semi-urban atau masyarakat pedesaan yang mempraktikkan budaya feudalisme, atau masih mengklasifikasi kelas sosial sesuai dengan profesinya, atau diversifikasi atau diferensiasi, ya, berbeda namun setara. Nah, hierarkinya bagaimana kalau stratifikasi sosial? Siapa yang paling kaya di sini? Nah, apakah petani, teknokrat, pengusaha perkebunan, ya, organ komunitas apa saja yang ada di tempat itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam itu yang bisa memantik, ya, kita untuk dapat menguraikan masalah sosial. Seperti ini, misalkan bagian piramida kelas sosial ini ya. Nah, stratifikasi sosial yang tadi. Nah, ada raja, ada kelas bangsawan, ada kelas bekerja di pemerintahan atau teknokrat, untuk karyawan swasta, tukang dan pelayan, petani, buruh, dan budak-budak. Ini struktur masyarakat di era dari dulu sampai sekarang. Ini cenderung feodal, gambar yang cenderung feodal. Kemudian bentuk struktur sosial yang ada di bagian ini adalah diferensiasi dan stratifikasi sosial. Diferensiasi meyakini atau
mengklasifikasi manusia sesuai dengan ras, suku, bangsa, klan, agama, profesi, dan jenis kelamin, namun mereka semua tetap sama. Selain itu, ya, di sisi lain, stratifikasi sosial membedakan manusia sesuai dengan profesi dan digolongkan sesuai dengan kelasnya. Ada hierarki sosialnya. Nah, pendekatan untuk melakukan analisis sosial yang lainnya adalah pendekatan institusionalis. Aturan terkaitnya apa sih? Ya? Kok bisa muncul masalah-masalah tersebut? Ya? Anak-anak ini sekolah enggak? Ya, pertanyaan yang seperti itu ya misalnya. Apakah sekolah tidak menyediakan beasiswa atau biaya pendidikannya mahal? Ya? Atau dana desa tidak bisa memfasilitasi anak-anak kurang mampu di desanya sehingga mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan, atau memang dibatasi. Aparat pemerintahnya bagaimana? Orang tuanya bagaimana? Kemudian bagaimana orang tua berkomunikasi dengan perangkat desa untuk mendapatkan akses pendidikan tersebut? Nah, misalnya begitu. Dan politis ya, siapa yang diuntungkan dan dirugikan dalam masalah tersebut ya, dalam 3 masalah yang sudah dijelaskan dia sebelumnya tadi, siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang paling dirugikan. Ini kalau pendekatan politis ya. Dan mengapa sesuatu itu bertahan? Karena ada yang diuntungkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang nanti akan memantik kita dalam menemukan kesimpulan. Setelah melakukan observasi, kemudian memilih fokus masalah, kemudian menguraikannya, dan sekarang kita tiba dalam tahap memetakannya, ya, social mapping. Untuk memetakan, kita bisa golongkan sesuai dengan 4 hal ini. Tentu ini pilihan ya, atau ada yang lain juga di luar 4 pilihan ini. Peta kronologis ya, mengkategorikan jawaban dari pertanyaan bagaimana masalah itu bermula. Kok bisa, ya kan? Kemudian yang kedua adalah kausalitas. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi munculnya masalah tersebut, ya. Apa yang mempengaruhi jumlah kemiskinan, misalkan. Apakah miskin itu akibat atau sebab, ya. Siklus atau mata rantai sebab akibat itu sangat diperhitungkan dalam peta kausalitas ini. Kemudian yang ketiga adalah peta institusionalis. Aturannya bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab. Nah, di kolom ini ya adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Yang keempat adalah peta politis ya. Siapa yang memanfaatkan masalah ini dan siapa yang dirugikan. Nah, teman-teman kita bisa buat bagan ya untuk memetakan ini ya, atau membuat mind mapping ya. Banyak pilihan untuk membuat peta ini. Setelah kita buat peta-petanya, langkah selanjutnya adalah menentukan atau memproyeksikan aksi apa yang akan kita lakukan ya. Tentu untuk menentukan ini kita tidak bisa sepihak ya, karena bagaimanapun aksi itu nanti harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat lokal. Nah, untuk memverifikasi kebutuhan itu, kita perlu bertanya, berdialog dengan masyarakat lokal, mereka butuh apa, sederhananya begitu. Akses apa yang mereka sulit dapatkan. Ya. Akses ekonomi, akses pendidikan, ya. Akses pekerjaan, atau akses yang lainnya. Nah, tugas kita adalah memudahkan atau memfasilitasi akses-akses itu. Entah itu dengan
mengangkatnya di media sosial sehingga menarik perhatian publik, membuat sebuah dokumenter menarasikan bagaimana agar orang lain ikut empati begitu, atau dengan cara-cara yang lainnya melobi kebijakan setempat atau melakukan memobilisasi massa untuk bisa berdialog kepada perangkat desa setempat agar memudahkan akses-akses yang terbatas itu. Kemudian tahap yang terakhir ya, namun bukan yang akhir ya, adalah evaluasi. Pada momen evaluasi adalah kita perlu merefleksikan ya apa yang sudah kita lakukan ya dari aksi itu. Kemudian kita merevisi ya. Revisi itu bisa penambahan atau perbaikan. Nah, setelah melakukan evaluasi, kemudian kembali lagi pada tahap observasi. Kira-kira itu teman-teman, semoga bisa membantu, memudahkan ya. Jika ada yang salah, saya mohon diingatkan di media sosial saya atau via email atau berkontak di WhatsApp untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.